Terpaksa gantikan saudara kembar menikah dengan bos buta kaya raya. Gadis berkerudung ini malah temukan cinta yang tulus. Kehidupan sederhana Alia. Alia Rahmani membuka pintu butik kecil tempatnya bekerja dengan senyum lembut. Sinar matahari pagi menembus kaca jendela, menyorot tumpukan baju dan aksesoris sederhana yang tersusun rapi di rak. Meski butik ini tidak besar dan jarang ramai, Alia selalu menyambut setiap pelanggan dengan hangat. "Selamat pagi, Mbak. Mau dicoba baju yang baru datang?" Sapanya ramah kepada seorang ibu yang datang melihat koleksi tas baru. Hidup Alia memang jauh dari kemewahan. Apartemennya mungil, berisi beberapa perabotan sederhana dan rak buku kecil yang penuh dengan novel favoritnya. Namun, kekurangan materi tidak membuatnya murung. Ia percaya bahwa kebaikan hati dan ketulusan lebih berharga daripada emas atau perhiasan yang dipajang di butik. Setiap hari, setelah bekerja, Alia selalu menyempatkan diri untuk membantu tetangga atau teman yang membutuhkan. Kadang ia mengantar belanjaan, kadang membantu anak tetangga mengerjakan PR. Orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya mengenal Alia sebagai gadis yang tulus dan penuh perhatian, meski ia sendiri tidak pernah membanggakan kebaikannya. Meski sederhana, Alia memiliki mimpi. Ia ingin suatu hari bisa membuka butik sendiri, tempat orang-orang bisa merasakan kenyamanan dan kehangatan pelayanan, bukan sekadar membeli barang. Mimpinya itu selalu ia jaga, seperti lilin kecil yang tak pernah padam di tengah angin kehidupan yang kadang berat. Hari itu, Alia tersenyum pada cermin butik, menyisir rambutnya yang tertutup kerudung, dan berkata lirih pada dirinya sendiri. "Sabar, Alia, suatu hari nanti semuanya akan indah, asal kita tetap tulus." Dan dengan langkah ringan, ia melanjutkan pekerjaannya, menyapa setiap pelanggan dengan hati yang tulus, tanpa pernah mengeluh, meski kehidupan menuntutnya untuk selalu berhati-hati. Alia memang hidup sederhana, tapi di matanya, dunia tetap indah karena kebaikan bisa ditemukan di mana saja, bahkan di butik kecil yang sederhana ini. Saudara kembar yang berbeda jalan. Alina Rahmani, saudara kembar Alia, duduk di kursi kulit empuk di sebuah kafe mewah di pusat kota. Gelas kopi cappuccino di depannya hanya pelengkap gaya hidup yang sudah menjadi kebiasaannya. Rambut hitamnya yang panjang berkilau tertata sempurna. Wajah cantiknya selalu menonjol di kerumunan orang. Senyumnya mampu memikat siapapun, dan Alina tahu betul bagaimana memanfaatkan pesonanya itu. Berbeda jauh dengan Alia yang hidup sederhana dan tulus, Alina mengejar kemewahan dan status. Ia selalu ingin terlihat sukses, meski harus menempuh jalan pintas atau memanfaatkan orang lain. Setiap pesta, setiap acara bisnis, atau sekadar pertemuan sosial, Alina selalu berada di tengah perhatian, menikmati decak kagum dan bisik-bisik kekaguman yang mengelilinginya. "Jadi, besok aku harus kemana lagi? Acara fashion, atau pesta amal?" Gumam Alina sambil menatap kalender digital di ponselnya. Ia tertawa kecil, hampir tidak pernah merasa cukup. Kekayaan dan kekuasaan menjadi tolok ukur kebahagiaan baginya. Meski kembar, jalan hidup mereka berdua sangat berbeda. Alia menilai dunia dari ketulusan hati, sementara Alina menilai dunia dari kemewahan dan kesempatan. Hubungan mereka kadang hangat, kadang tegang. Alina sering menasihati Alia untuk lebih praktis dan memperjuangkan status, tapi Alia selalu menolak, lebih memilih hidup sederhana dengan hati yang damai. Alina menutup laptopnya dan menatap pantulan dirinya di kaca jendela. "Aku akan mendapatkan apa yang kuinginkan, tidak peduli siapa yang harus kupermainkan," pikirnya sambil tersenyum penuh percaya diri. Namun, di balik kemewahan dan kesuksesan yang tampak, ada satu hal yang selalu membuat Alina merasa cemas, keputusan besar yang akan datang. Sesuatu yang berhubungan dengan seorang bos muda kaya raya, yang akan mengubah jalan hidupnya, dan mungkin juga jalan hidup Alia. Tapi itu masih jauh dari bayangan Alia yang polos dan tulus,
yang bahkan tidak menyangka bahwa dunia Alina akan segera menyentuh hidupnya dengan cara yang tak terduga. Lamaran tak biasa. Hari itu, Alina sedang bersiap menghadiri pesta amal bergengsi di salah satu hotel bintang 5. Gaun merah mewahnya menyapu lantai marmer, rambut hitam panjangnya tersisir rapi, dan senyum tipisnya menebar pesona. Namun, di balik glamor itu, ada sebuah kabar yang membuat jantungnya berdebar. Sebuah lamaran pernikahan yang tak biasa. Raffi Ardiansyah, bos muda kaya raya yang terkenal di dunia bisnis, telah melamar Alina. Tidak hanya kaya, Raffi juga seorang pria yang buta sejak lahir. Tapi ia dikenal memiliki intuisi tajam dan bisnis yang luar biasa sukses. Kabar lamaran ini mengejutkan semua orang. Karena Raffi bukan tipe yang mudah dekat dengan orang lain. Raffi Ardiansyah ingin menikahi aku. Alina bergumam di depan cermin. Matanya berbinar. Hatinya bergejolak antara kagum, takut, dan rasa ingin tahu. Ia belum pernah bertemu pria itu secara langsung, hanya mendengar cerita tentang reputasinya yang luar biasa, tajam dalam bisnis, dingin dalam pergaulan, dan misterius dalam kehidupan pribadinya. Di sisi lain, Raffi tengah berada di kantornya yang megah, dengan asisten pribadinya, Kevin, berdiri di samping. Ia memegang cincin yang akan segera melengkapi lamaran itu. Meskipun buta, Raffi memiliki kemampuan luar biasa dalam merasakan karakter seseorang. Dan ketika mendengar nama Alina, ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatnya ingin mengenal wanita itu lebih dekat. Kevin, pastikan semuanya berjalan sempurna. Aku ingin Alina merasa nyaman saat pertemuan nanti. Ucap Raffi dengan suara tenang tapi tegas. Kevin mengangguk. Tahu betul betapa serius dan berhati-hatinya bos muda ini dalam urusan hati, meski ia sering terlihat dingin bagi orang luar. Sementara itu, Alina bersiap menghadapi dunia baru yang menjanjikan kemewahan dan status. Ia membayangkan kehidupan mewah bersama Raffi, mobil mewah, rumah besar, pesta tanpa henti. Tapi tanpa disadari, ada sesuatu yang akan mengubah segalanya. Keputusan Alina yang nantinya akan menuntun Alia, saudara kembarnya, masuk ke dalam kisah ini. Lamaran itu bukan sekadar soal cinta. Ini adalah awal dari perjalanan yang akan penuh kejutan, intrik, dan pilihan sulit yang menguji hati, moral, dan kesetiaan. Dan malam itu, Alina tersenyum lebar, tanpa tahu bahwa langkahnya akan mengubah hidupnya, dan hidup Alia, selamanya. Keputusan mengejutkan. Malam menjelang pernikahan, hotel mewah tempat Alina menginap terasa hening. Hanya terdengar derap langkah pelayan dan gemerisik angin di luar jendela besar. Alina berdiri di depan cermin kamar suite, menatap gaun pengantin putih yang megah, tetapi hatinya bergejolak. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini, bisiknya lirih. Selama ini, ia membayangkan hidup glamor dan kemewahan bersama Raffi Ardiansyah, bos muda kaya raya yang buta, tapi rasa takut dan ketidaknyamanan menguasai dirinya. Ia tidak bisa berpura-pura jatuh cinta pada pria yang tulus mencintainya hanya karena ia kaya dan terkenal. Dengan napas bergetar, Alina merogoh tas tangan mewahnya dan menyiapkan beberapa barang penting. Tanpa sepatah kata pun kepada siapapun, ia meninggalkan kamar, menuruni tangga hotel dengan hati-hati, dan menghilang ke malam yang gelap. Di jalanan kota yang sepi, Alina merasa bebas untuk pertama kalinya dalam hidupnya, meski keputusan itu terasa berat dan menakutkan. Sementara itu, di sisi lain, Kevin, asisten Raffi, sedang menyiapkan ruang pernikahan. Ia tidak menyadari bahwa Alina, yang selama ini dianggapnya akan menjadi istri Raffi, telah menghilang. Raffi sendiri berada di kamarnya, membaca dokumen bisnis, tanpa mengetahui keputusan mengejutkan yang akan mengubah hidupnya dalam hitungan jam. Keesokan paginya, hotel dan pihak keluarga hening karena tidak ada kabar dari Alina. Semua orang bingung dan panik, termasuk keluarga Raffi yang sudah menyiapkan segalanya. Keputusan Alina untuk kabur bukan hanya membuat persiapan pernikahan gagal, tetapi juga membuka pintu takdir yang tak terduga. Di rumah kecil Alia, telepon berdering.
Nadia yang sedang bersama Alia terlihat cemas saat menyampaikan kabar mengejutkan. Alia, ini serius. Alina kabur dari pernikahan dengan Raffi. Semua sudah kacau. Alia menatap sahabatnya dengan mata terbuka lebar. Hatinya bergetar. Tapi ada sesuatu yang memberinya keberanian. Kalau semua ini hancur, mungkin aku harus melakukan sesuatu, gumamnya. Tanpa sadar, keputusan Alina telah menyiapkan panggung bagi Alia untuk melangkah ke dalam dunia yang sama sekali baru. Dunia kemewahan, misteri, dan cinta yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, di balik lampu kota yang gemerlap, takdir mulai menulis babak baru bagi Alia dan Raffi, dimulai dari keberanian satu gadis untuk mengambil keputusan mengejutkan. Permintaan putus asa. Pagi itu, Alia sedang menyapu butik kecilnya ketika teleponnya berdering. Di layar muncul nama Nadia, sahabatnya yang tampak panik. Alia mengangkat dengan cepat. Alia, kamu harus dengar ini. Alina kabur dari pernikahan dengan Raffi. Semua orang panik, keluarga Raffi marah, dan mereka ingin kamu menggantikannya. Suara Nadia hampir berteriak di ujung telepon. Alia terdiam, matanya membelalak. Apa? Aku menggantikan Alina? Tidak mungkin. Nadia, aku bahkan tidak kenal Raffi secara pribadi. Ya, aku tahu ini terdengar gila. Tapi mereka tidak punya pilihan lain. Raffi harus menikah sekarang karena perjanjian bisnis yang sangat penting. Mereka berpikir, kalau kamu mau, setidaknya bisa menenangkan situasi sementara. Jelas Nadia dengan tergesa-gesa. Hati Alia berdebar kencang. Ia tahu bahwa ini bukan hal kecil. Menggantikan saudara kembar untuk menikah dengan seorang pria kaya, yang bahkan buta, terdengar seperti keputusan mustahil. Namun di sisi lain, ia merasakan rasa tanggung jawab yang aneh. Alina, meski egois, tetap saudaranya. Dan jika pernikahan batal, banyak pihak yang bisa dirugikan, termasuk Raffi yang tampaknya tidak bersalah sama sekali. Alia menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Hatinya berdebar, penuh kebingungan antara rasa takut dan dorongan untuk membantu. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Nadia, gumamnya lirih. Tapi kalau ini benar-benar satu-satunya cara, aku akan mencoba. Demi kebaikan semua orang. Nadia terdengar lega di telepon. Alia, kamu benar-benar pahlawan. Aku tahu ini berat, tapi kamu bisa melakukannya. Ingat, hanya dengan ketulusan hatimu, semuanya akan terasa lebih mudah. Dan begitu Alia menutup telepon, pikirannya mulai dipenuhi gambaran tentang pernikahan yang akan datang. Raffi, pria buta kaya raya yang tidak pernah ia temui, dan dunia glamor yang sama sekali asing baginya. Meski takut, Alia merasa ada dorongan aneh dari hatinya, bahwa ia bisa melakukan ini dengan tulus, tanpa pura-pura, hanya menjadi dirinya sendiri. Keputusan Alia telah dibuat. Ia akan memasuki dunia yang penuh misteri dan kemewahan, menggantikan Alina sementara, dan menghadapi seorang pria yang tidak pernah ia duga akan mengubah hidupnya selamanya. Pernikahan tanpa cinta. Pagi itu, aula pernikahan mewah di Hotel Bintang 5 dipenuhi bunga putih dan lampu kristal yang berkilau. Semua tamu hadir dengan wajah antusias, menyambut pernikahan yang seharusnya mempertemukan Alina dan Raffi. Namun kenyataan berbeda. Alina tidak hadir, dan Alia, dengan jantung berdebar, berdiri di altar mengenakan gaun pengantin putih mewah, menyembunyikan identitas aslinya di balik senyum ragu. Raffi, dengan tongkat putih di tangan, duduk di kursi utama. Matanya yang buta tidak melihat pesta mewah di sekelilingnya, tapi instingnya merasakan kehadiran wanita di depannya. Ia menatap Alia, yang berpura-pura menjadi Alina, dengan ketenangan yang memukau bagi semua orang. Selamat pagi, Alia, bisik hati Alia sendiri, karena di luar sana ia harus menegaskan dirinya sebagai Alina. Hatinya campur aduk, takut, cemas, sekaligus terpacu oleh tanggung jawab besar yang menimpanya.
Ia tahu bahwa setiap gerakannya akan menentukan jalannya hari itu, bahkan mungkin hidup Raffi. Upacara pernikahan berlangsung tanpa hambatan besar. Raffi berbicara dengan suara tenang, tegas, dan sopan, sementara Alia mengikuti setiap gerakan dan kata-kata yang telah direncanakan. Tidak ada cinta yang bergejolak di antara mereka. Yang ada hanyalah rasa tanggung jawab dan ketulusan Alia untuk menjaga rahasia serta menghormati perjanjian yang tak bisa diubah. Setelah upacara, Alia duduk di samping Raffi dalam mobil mewah yang membawanya ke rumah megahnya. Hati Alia masih berdebar, merasa asing di dunia yang penuh kemewahan ini. Setiap detail rumah, setiap lampu, dan setiap perabot mewah menjadi pengingat bahwa ia sekarang hidup dalam realitas yang sama sekali berbeda dari butik kecilnya. Raffi menatap Alina di sampingnya dan tersenyum tipis, seolah merasakan kebaikan yang berbeda dari wanita-wanita lain yang pernah ia temui. Alia membalas senyum itu, tapi hatinya masih berat. Pernikahan ini tanpa cinta, namun ia tahu, dari ketulusan hatinya, mungkin suatu saat cinta sejati bisa lahir. Malam pertama di rumah Raffi terasa sunyi dan tenang. Alia duduk di tepi tempat tidur, menatap jendela besar yang memantulkan cahaya lampu kota, dan bergumam pelan. Semua ini berat, tapi aku harus kuat. Untuk Alina, untuk Raffi, dan untuk diriku sendiri. Dengan langkah hati-hati, Alia mulai menyadari bahwa dunia barunya bukan hanya soal kemewahan dan kekayaan. Ini adalah dunia penuh tanggung jawab, rahasia, dan pilihan sulit, dan disinilah perjalanannya untuk menemukan cinta sejati, yang lahir dari ketulusan hati, baru saja dimulai. Rumah besar yang sepi. Rumah Raffi Ardiansyah megah dan megah. Setiap sudutnya dipenuhi perabotan mahal, lampu kristal berkilau, dan karya seni yang mahal. Namun, keindahan itu tidak mampu menghapus kesan dingin dan hampa yang menyelimuti rumah itu. Alia melangkah masuk dengan langkah hati-hati, merasakan betapa sunyinya rumah mewah ini. Hatinya bergetar saat membuka pintu ruang tamu yang luas. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada tawa hangat, hanya gema langkah kaki mereka sendiri. Alia duduk di sofa empuk, menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Dunia ini jauh berbeda dari butik kecilnya yang hangat dan ramah. Di sini, semuanya sempurna secara materi, tetapi terasa kosong secara jiwa. Raffi duduk di kursi dekat jendela, menatap Alia dengan wajah tenang. Ia buta, tapi instingnya menangkap kehadiran Alia. "Kamu terlihat lelah, Alia," ucapnya lembut. Suaranya rendah tapi hangat, menembus sunyi yang membungkus rumah itu. Alia tersenyum tipis, menunduk. Masih menyesuaikan diri, Pak Raffi," jawabnya, berusaha tetap formal. Di hatinya, ia merasa seolah memasuki dunia yang sama sekali asing, sebuah dunia mewah yang menakjubkan, tapi sekaligus menakutkan karena kesepiannya. Setiap langkah Alia di rumah itu terasa berat. Tangga yang tinggi, lorong-lorong panjang, dan ruang yang luas membuatnya merindukan kesederhanaan hidup lamanya. Meski begitu, ia tahu bahwa kini ia memiliki tanggung jawab besar, mengurus suami yang buta, menjaga rahasia identitasnya, dan beradaptasi dengan kehidupan baru yang jauh dari apa yang ia kenal. Malam itu, setelah makan malam yang tenang, Alia duduk di balkon luas, memandang kota yang gemerlap dari atas. Hati Alia campur aduk antara kagum, takut, dan penasaran. Ia tahu bahwa di balik kemewahan ini, ada dunia penuh rahasia, tanggung jawab, dan kemungkinan. Dan di sanalah hatinya mulai merasakan sebuah bisikan halus, bahwa kesepian ini mungkin akan diisi oleh sesuatu yang tak ia duga, kehangatan, perhatian, dan mungkin cinta sejati. Sunyi rumah mewah ini bukan sekadar hampa. Ia adalah tempat di mana kisah Alia dan Raffi perlahan akan mulai berkembang. Dari ketulusan hati dan perhatian kecil yang tersembunyi di antara dinding mewah yang tampak dingin. Alia menutup mata sejenak, menarik napas, dan berkata dalam hati, "Aku akan kuat, dan aku akan melakukan yang terbaik." Suami yang misterius.
Raffi Ardiansyah duduk di ruang kerjanya yang luas, dikelilingi dokumen bisnis dan layar komputer besar. Meskipun ia buta, setiap gerakan tangannya tegas, penuh percaya diri, dan menunjukkan kendali atas seluruh imperium bisnis yang ia pimpin. Raffi adalah sosok yang misterius bagi siapapun yang baru mengenalnya, dan Alia kini merasakan langsung aura itu. Hari-hari Alia di rumah mewah itu mulai dipenuhi ketegangan halus. Raffi jarang berbicara lebih dari seperlunya, dan ketika berbicara, suaranya lembut tapi penuh perintah, menuntut perhatian penuh. Alia sering merasa ia harus berhati-hati dengan setiap kata dan gerakan. Satu kesalahan kecil bisa membuat Raffi menatapnya dengan ekspresi datar yang menakutkan. Meski mata itu tidak melihat, Alia tahu instingnya menangkap segalanya. Di pagi yang tenang, Alia menyiapkan sarapan. Ia berjalan perlahan, membawa nampan dengan suara langkah yang ringan agar tidak mengganggu Raffi. "Sarapan siap, Pak Raffi," ucapnya. Suaranya gemetar tipis. "Terima kasih, Alia," jawab Raffi. Suaranya rendah tapi tenang. Alia menyadari cara Raffi mendengarkan suara sangat tajam. Ia bisa merasakan setiap gerakan, setiap nada, dan setiap detak hati orang di sekitarnya. Misterius, tapi tidak menakutkan bagi mereka yang menghormatinya. Raffi jarang tersenyum, kecuali dalam momen singkat yang sangat pribadi. Alia mulai menyadari bahwa di balik ketegasan dan dingin itu, tersembunyi hati yang lembut. Ia memperhatikan bagaimana Raffi kadang menahan tawa kecil saat Kevin, asistennya, membuat lelucon ringan, atau saat ia merasakan aroma masakan yang Alia siapkan dengan hati-hati. Meski Alia merasa asing dan takut, ia juga mulai merasa penasaran. Misteri Raffi menariknya. Cara pria itu mengendalikan dunia tanpa melihat, cara ia menangkap emosi orang lain dengan kepekaan luar biasa, dan cara ia menuntut kesetiaan serta ketulusan dari orang-orang di sekitarnya. Di akhir hari, Alia duduk di balkon luas, menatap kota yang gemerlap dari kejauhan. Ia sadar bahwa hidupnya kini penuh rahasia dan tantangan. Suaminya misterius, dunia barunya asing, dan identitasnya tersembunyi. Namun, di balik semua itu, ada rasa aman yang aneh ketika ia berada di dekat Raffi, bahwa di balik ketegasan dan dingin, ada seseorang yang menghargai ketulusan hati, bahkan tanpa melihatnya dengan mata. Dan Alia tahu, bahwa di balik rumah mewah yang sepi dan suami yang misterius ini, perasaan yang tak terduga mulai perlahan tumbuh, menunggu waktu untuk muncul ke permukaan. Kebaikan yang tersembunyi. Setiap pagi, Alia memulai hari dengan kesibukan yang hampir tak terlihat. Ia memastikan semua yang dibutuhkan Raffi tersedia. Kopi hangat di meja, dokumen bisnis tersusun rapi, dan jalur rumah yang aman untuk dilewati tanpa risiko tersandung. Semua dilakukan diam-diam, tanpa berharap pujian, hanya dari rasa tulus dan kepedulian. Raffi, yang buta, seringkali tidak menyadari perhatian kecil itu, tetapi instingnya menangkap perubahan. Misalnya, aroma kopi yang selalu tepat waktu, buku catatan yang rapi di meja kerjanya, atau baju yang disiapkan sesuai suasana hari. Semua hal sederhana itu membuat rutinitas Raffi lebih mudah, meski ia jarang mengucapkan terima kasih secara langsung. Suatu pagi, saat Raffi bersiap untuk rapat penting, Alia memegang tangannya sebentar untuk menuntunnya keluar dari kamar. "Hati-hati, Pak Raffi, ada karpet yang agak licin di sini," bisiknya pelan. Raffi tersenyum tipis, meski matanya tak bisa melihat. "Terima kasih, Alia," katanya. Nada suaranya lembut, berbeda dari sikap dinginnya yang biasanya. Selain itu, Alia selalu menempatkan dokumen penting di tempat yang mudah dijangkau dan memastikan semua gadget Raffi berfungsi dengan sempurna. Ia bahkan diam-diam memprogram alarm untuk mengingatkan Raffi jadwal rapat atau telekonferensi. Semua itu tidak pernah ia tunjukkan kepada siapapun. Ini adalah kebaikan yang hanya ia lakukan, tanpa ingin dilihat, karena bagi Alia, ketulusan tidak butuh pengakuan. Hari demi hari, kebiasaan kecil Alia mulai membentuk rutinitas yang nyaman bagi Raffi. Meski ia tetap misterius, Raffi perlahan mulai mempercayai Alia,
merasa ada seseorang yang benar-benar memahami dan mendukungnya. Alia melihatnya dari jauh, senyum tipis menghiasi wajahnya setiap kali Raffi tampak lebih rileks atau tersenyum kecil, meski ia sendiri tidak menyadari penyebabnya. Di malam hari, Alia duduk di tepi balkon, memandangi kota yang gemerlap, dan berpikir, mungkin ini adalah caraku menunjukkan cinta, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perhatian kecil yang tulus. Kebaikan Alia yang tersembunyi ini mulai menjadi jembatan antara dirinya dan Raffi, meski keduanya belum benar-benar berbicara dari hati ke hati. Dan Alia sadar bahwa suatu hari, perhatian kecilnya mungkin akan membuka pintu untuk rasa yang lebih besar, rasa yang lahir dari ketulusan dan perhatian tanpa pamrih. Perhatian kecil. Pagi itu, Raffi Ardiansyah duduk di ruang makan, menyeruput kopi hitamnya dengan tenang. Biasanya, pagi-paginya terasa dingin dan kaku, sepi seperti rumah mewah yang mengelilinginya. Namun hari ini berbeda. Ia merasa ada sesuatu yang hangat, sesuatu yang halus namun nyata. Alia menempatkan piring sarapan di depannya, tersenyum ringan. Aku sudah menyiapkan menu favorit Anda, Pak Raffi. Telur orak-arik dengan roti panggang, katanya. Nada suaranya lembut tapi penuh perhatian. Raffi menatapnya, merasakan nada yang berbeda dari sebelumnya. Selama beberapa hari terakhir, ia memperhatikan cara Alia bergerak, cara ia berbicara, bahkan cara ia menata rumah. Tidak ada yang berlebihan, tidak ada pura-pura glamor, hanya ketulusan yang membuat suasana terasa hangat. Terima kasih, Alia, ucap Raffi dengan nada yang berbeda dari biasanya. Lebih lembut, lebih personal. Alia membalas senyum tipis, namun segera menunduk sambil menyiapkan dirinya untuk melakukan hal-hal kecil lainnya. Di sore hari, Raffi duduk di ruang kerjanya, mendengar suara Alia menata buku-buku di rak. Ia tersenyum tipis. Selama ini, banyak wanita yang hanya ingin terlihat dekat dengan kekayaannya, tapi Alia berbeda. Perhatian kecil yang ia tunjukkan bukan karena materi atau status, melainkan karena ketulusan yang murni. Raffi mulai merasa penasaran. Siapa sebenarnya wanita ini? Mengapa hatinya terasa ringan dan nyaman setiap Alia berada di dekatnya? Ia menangkap detail kecil. Cara Alia memperhatikan dokumen penting, menyiapkan minuman hangat tepat waktu, bahkan senyumnya yang tulus saat berbicara ringan. Semua hal itu membuat Raffi merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam itu, ketika Alia membersihkan meja makan, Raffi menatapnya diam-diam. Ada rasa kagum yang tumbuh di hatinya, rasa yang hangat dan lembut, berbeda dari ketegasan dan kekakuan yang biasanya ia tunjukkan. Mungkin, ini yang disebut perhatian sejati, gumam Raffi dalam hati. Dan tanpa sadar, setiap perhatian kecil Alia mulai membuka pintu hatinya. Meski ia belum sepenuhnya memahami perasaan itu, Raffi mulai menyadari satu hal. Wanita di depannya bukan sekadar pengganti Alina. Ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang tulus, hangat, dan perlahan mulai menembus dinding hati yang selama ini ia bangun. Kehangatan yang mulai tumbuh. Hari-hari Alia di rumah Raffi mulai terasa lebih ringan. Meski tetap penuh tantangan. Ia terbiasa dengan rutinitasnya, menyiapkan sarapan, menata dokumen, dan memastikan Raffi menjalani hari tanpa hambatan. Namun, yang paling penting baginya adalah memberikan perhatian kecil yang tulus, hal-hal yang tidak terlihat oleh mata dunia, tapi terasa bagi hati Raffi. Suatu sore, Raffi mengalami migrain ringan. Kepala terasa berat, dan dunia terasa berputar. Alia segera menyiapkan teh hangat dengan madu dan menenangkan Raffi. Pak Raffi, coba duduk di sini dan tarik napas pelan. Aku akan menyiapkan kompres hangat untuk Anda. Ucapnya lembut. Suaranya menenangkan seperti aliran sungai kecil di tengah heningnya rumah mewah. Raffi menutup matanya sejenak, menikmati sentuhan kompres hangat di keningnya. Terima kasih, Alia. Kau selalu tahu apa yang membuatku merasa nyaman. Gumamnya pelan. Alia tersenyum tipis, menunduk, tapi hatinya bergetar. Kata-kata itu datang dari Raffi, seorang pria yang biasanya dingin dan tertutup.
Seiring waktu, kehangatan yang Alia berikan mulai meresap ke hati Raffi. Ia menyadari bahwa gadis di depannya bukan hanya pengganti Alina, melainkan sosok yang sabar, penuh perhatian, dan tulus. Setiap senyum, setiap kata lembut, dan setiap gerakan penuh perhatian mulai melunakkan hati yang selama ini tertutup rapat. Suatu malam, ketika mereka duduk di balkon besar, Raffi berkata dengan suara rendah, "Alia, aku merasa nyaman di dekatmu. Aku tidak pernah merasakan ini sebelumnya." Alia menatapnya, jantungnya berdebar. Namun ia tetap menenangkan diri. "Aku hanya ingin membantu, Pak Raffi, agar Anda merasa baik," jawabnya lembut. Raffi tersenyum tipis, tapi ada kehangatan yang tidak bisa disembunyikan. Hatinya mulai luluh, perlahan-lahan, oleh kesabaran dan ketulusan Alia. Tanpa Alia sadari, benih cinta pertama mulai muncul di hati Raffi, bukan karena kemewahan, bukan karena penampilan, tapi karena kehangatan yang murni dan perhatian yang lahir dari ketulusan hati. Dan Alia menyadari sesuatu yang penting. Meski ia memasuki dunia yang asing dan penuh rahasia, cinta sejati bisa muncul dari hal-hal kecil, senyum, perhatian, dan kesabaran. Inilah awal dari perjalanan mereka menuju kedekatan emosional yang lebih dalam, di mana hati yang dingin perlahan mulai hangat oleh ketulusan yang tersembunyi. Sahabat yang curiga. Di sebuah kafe kecil yang hangat, Alia duduk di depan sahabatnya, Nadia Putri, sambil menyesap teh hangat. Mereka sudah lama bertemu untuk berbincang, tapi hari itu suasana berbeda. Nadia menatap Alia dengan mata yang tajam dan penuh curiga. "Alia, aku merasa ada sesuatu yang kau sembunyikan," kata Nadia perlahan, suaranya serius tapi lembut. "Kau tidak pernah cerita tentang bagaimana pernikahanmu dengan Raffi sebenarnya. Semua terdengar sempurna, tapi aku tahu itu tidak mungkin sesederhana itu." Alia menunduk. Jantungnya berdebar. Ia tahu bahwa ia memang menyembunyikan identitas aslinya, berpura-pura menjadi Alina, dan menjalani pernikahan tanpa cinta sejati, setidaknya untuk saat ini. Tapi ia juga tahu bahwa niatnya tulus. Ia hanya ingin menolong Alina dan menjaga perjanjian yang penting bagi banyak orang. "Nadia, memang ada hal yang belum bisa kuberitahukan," jawab Alia pelan, mencoba tetap tenang. "Tapi percayalah, aku melakukan ini bukan karena ingin menipu atau menyakiti siapapun. Aku hanya ingin semuanya berjalan baik, terutama untuk Pak Raffi." Nadia mengerutkan dahi, masih merasa ada yang aneh. "Tapi Alia, kau tidak pernah terlihat nyaman. Dan ada sesuatu tentang sikapmu yang berbeda. Aku tahu kau bukan Alina. Kau selalu hati-hati, selalu memperhatikan Raffi dengan cara yang tidak biasa. Ada yang tidak ku ketahui, kan?" Alia menarik napas panjang. Rasa bersalah dan takut sedikit mengguncangnya, tapi ia berusaha tersenyum. "Aku hanya mencoba menyesuaikan diri, Nadia, dan mencoba melakukan yang terbaik. Aku tidak ingin mengecewakan siapapun." Nadia menghela napas, menatap sahabatnya lama. "Alia, aku cuma ingin kau hati-hati. Rahasia ini bisa membahayakanmu. Raffi, dia pria yang kuat, tapi juga sensitif. Jika dia tahu semuanya dengan cara yang salah, aku takut kau terluka." Alia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Kata-kata Nadia membuatnya sadar bahwa perjalanan ini lebih rumit daripada yang ia bayangkan. Rahasia yang ia bawa bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang hati seseorang yang tulus dan belum tahu kebenaran. "Kau benar, Nadia," gumam Alia pelan. "Aku akan berhati-hati. Aku hanya berharap aku bisa melakukan semua ini tanpa menyakiti hati siapapun. Dan mungkin, suatu hari, semuanya akan menjadi jelas." Percakapan itu berakhir dengan diam yang penuh arti. Nadia tetap waspada, tapi Alia semakin yakin bahwa rahasia ini harus dijaga, setidaknya sampai waktu yang tepat tiba. Namun satu hal yang pasti, ketulusan Alia mulai menarik perhatian Raffi, dan hati pria itu perlahan mulai luluh,
Meski dunia luar belum tahu rahasia yang sebenarnya. Kehadiran Luna. Malam itu, pesta amal di salah satu gedung megah pusat kota dipenuhi cahaya kristal dan musik lembut. Tamu-tamu bergaya glamor berjalan dengan anggun, tertawa, dan berbincang. Di tengah keramaian, Luna Maheswari muncul, wanita sosialita cantik dengan senyum memikat dan aura percaya diri yang sulit diabaikan. Matanya langsung tertuju pada Raffi Ardiansyah, bos muda kaya raya yang terkenal di kalangan pebisnis. Meskipun buta, Raffi memiliki reputasi yang menakutkan dan karisma alami yang membuat setiap orang merasa terkesan saat berada di dekatnya. Luna tersenyum tipis, menyadari bahwa peluangnya untuk mendekati pria itu terlalu berharga untuk dilewatkan. Dengan langkah ringan, Luna mendekati Raffi. "Pak Raffi, senang bertemu dengan Anda di sini. Aku sering mendengar tentang kesuksesan Anda," ucapnya. Nada suaranya lembut namun penuh maksud. Raffi mengangkat kepala, tersenyum tipis. "Senang bertemu, Luna. Apa yang membawamu ke pesta malam ini?" tanyanya. Suara tenang namun menandakan kewaspadaan. Raffi terbiasa menangkap niat orang melalui nada suara dan bahasa tubuh, dan instingnya memperingatkan bahwa Luna bukan sekadar tamu biasa. Alia, yang berada di dekat Raffi, menyadari kedekatan Luna. Hatinya terasa tidak nyaman. Ada sesuatu dalam cara Luna tersenyum dan berbicara yang berbeda, manipulatif, penuh perhitungan, dan menargetkan Raffi sebagai jalannya untuk mencapai kekayaan dan status sosial lebih tinggi. Selama pesta, Luna terus mencoba menarik perhatian Raffi dengan berbagai pujian dan kata-kata manis. Ia menatap Raffi dengan intens, seolah ingin menguasai setiap detik interaksi mereka. Namun, Raffi, meski tertarik secara sosial, tetap menjaga jarak. Ia merasa ada ketulusan yang berbeda dari sosok Alia yang selalu hadir dalam hidupnya. Perhatian yang tidak dibuat-buat, ketulusan yang ia rasakan dalam setiap tindakan kecil Alia. Alia menahan napas, mengamati setiap gerakan Luna. Ia tahu bahwa kehadiran wanita sosialita ini akan menjadi ancaman bagi hubungan yang perlahan mulai tumbuh antara dirinya dan Raffi. Namun, ia juga menyadari bahwa rasa percaya diri dan ketulusan hatinya bisa menjadi benteng yang lebih kuat daripada pesona glamor Luna. Malam itu, di tengah gemerlap pesta, Alia memahami satu hal. Dunia Raffi penuh dengan godaan dan intrik, tapi ketulusan hati dan perhatian kecilnya mulai membentuk ikatan yang tidak mudah dipecahkan, bahkan oleh wanita sosialita sekelas Luna. Cemburu yang tak disadari. Malam itu, ruang kerja Raffi terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu hangat memantul di dinding, menyorot buku-buku dan meja kayu megah yang rapi. Namun hati Alia tidak tenang. Ingatan tentang pesta amal dan sosok Luna Maheswari yang terus mencoba mendekati Raffi membuatnya gelisah. Saat Raffi berbicara dengan Luna melalui telepon untuk membahas rencana bisnis, Alia duduk di tepi sofa, menyadari setiap kata dan nada suara yang terdengar di ujung telepon. Meski percakapan itu profesional, ada sesuatu dalam sikap Luna, cara ia tertawa, cara ia menekankan kata-kata tertentu, yang membuat Alia merasa tidak nyaman. Hatinya bergetar aneh, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Kenapa aku merasa cemburu?" gumam Alia dalam hati. Ia menepuk ringan tangannya sendiri, mencoba menenangkan diri, tapi rasa itu tetap ada. Ia sadar bahwa Raffi mulai menaruh perhatian padanya karena ketulusan, bukan glamor, dan ia takut hal itu bisa terganggu oleh sosok wanita sosialita yang penuh perhitungan. Raffi mengakhiri panggilan, dan Alia menahan napas. Ia mencoba tersenyum tipis, menutupi perasaan cemburunya. Namun, Raffi, yang memiliki kepekaan luar biasa meski buta, menangkap perubahan nada dalam hati Alia. "Alia, kau tampak gelisah. Apakah ada yang salah?" tanyanya lembut, menembus heningnya rumah mewah itu. Alia menunduk, menahan diri. "Tidak, Pak Raffi, hanya sedikit lelah," jawabnya singkat. Tapi hatinya tahu bahwa kehadiran Luna telah menimbulkan perasaan yang ia belum bisa pahami sepenuhnya. Saat malam berlanjut, Alia menyadari satu hal penting.
Rasa cemburu yang muncul bukan sekadar tentang kepemilikan atau persaingan, tapi tentang hatinya sendiri yang mulai melekat pada Raffi, seorang pria yang selama ini hanya ia bantu secara diam-diam. Ia mulai memahami bahwa ketulusan hatinya telah menumbuhkan sesuatu yang lebih, perasaan yang lembut tapi kuat, yang kini mulai sulit ia sembunyikan. Di sudut balkon, Alia menatap lampu kota yang gemerlap dan bergumam pelan. Jadi ini perasaan cinta yang tumbuh diam-diam. Aku harus berhati-hati, tapi aku juga tidak bisa menolaknya. Dan malam itu, rasa cemburu yang tak disadari menjadi awal dari kesadaran Alia bahwa hatinya mulai melekat pada Raffi, sebuah perasaan yang akan membawa mereka ke babak-babak penuh ketegangan, perhatian, dan cinta yang semakin nyata. Rahasia yang hampir terbongkar. Kevin, asisten pribadi Raffi, duduk di kantornya dengan alis berkerut. Beberapa hari terakhir, ia mulai menyadari hal-hal kecil yang aneh. Cara Alia menata dokumen, nada suaranya saat berbicara dengan Raffi, dan gerak-geriknya yang kadang terlalu berhati-hati membuatnya curiga. Kenapa Alia selalu tampak berbeda dari yang kubayangkan tentang Alina? Gumam Kevin, menatap layar komputer sambil mencatat beberapa catatan kecil. Ia tidak ingin terburu-buru menuduh, tapi instingnya memberitahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Beberapa kali Kevin mencoba bertanya dengan hati-hati, tapi Alia selalu menanggapinya dengan sopan dan hati-hati. Semua baik-baik saja, Kevin. Aku hanya menyesuaikan diri, jawab Alia, senyum tipis menghiasi wajahnya, sambil menjaga nada suara tetap tenang. Suatu sore, Kevin melihat Alia menatap foto pernikahan di meja kerja Raffi. Ada keheningan yang panjang saat ia memandangi foto itu, seolah terjebak dalam pikiran sendiri. Kevin menyadari detil kecil itu. Tatapan Alia tidak seperti seseorang yang benar-benar menikah dengan orang yang ia sebut suami. Ada ketegangan, kebimbangan, dan sesuatu yang tersembunyi di matanya. Kevin mendekat. Nada suaranya rendah tapi hati-hati. Alia, ada yang ingin kau ceritakan? Tanyanya lembut. Alia menoleh. Jantungnya berdebar. Instingnya mengatakan Kevin hampir mengetahui rahasianya. Tetapi ia menenangkan diri. Tidak, Kevin, semuanya baik-baik saja. Jawab Alia cepat, sambil tersenyum tipis. Tapi Kevin tetap menatapnya dengan tajam, seolah tahu bahwa jawabannya hanya sebagian dari kebenaran. Raffi, yang sedang memasuki ruang kerja, menangkap ketegangan itu. Ia menatap Alia dan Kevin, merasakan perubahan energi yang samar tapi nyata. Raffi tidak tahu detail rahasia itu, tapi instingnya mulai menyadari adanya ketegangan yang tersembunyi. Alia menahan napas sejenak, menyadari bahwa rahasianya, identitas asli sebagai Alia dan peran sebagai pengganti Alina, hampir terbongkar. Ia tahu bahwa Kevin, dengan kepekaan dan pengamatan tajamnya, bisa menjadi ancaman terbesar terhadap kedok yang selama ini ia pertahankan. Malam itu, Alia duduk di balkon, menatap lampu kota yang gemerlap, bergumam pelan. Aku harus lebih berhati-hati. Satu kesalahan kecil bisa mengungkap semuanya. Tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Aku harus melindungi rahasia ini, demi Pak Raffi dan demi semua yang terlibat. Rahasia Alia yang hampir terbongkar menjadi titik kritis dalam cerita mereka, menambah ketegangan dan intrik dalam dunia baru yang penuh kemewahan, misteri, dan ketulusan hati. Kesetiaan Alia. Hari demi hari, Alia membuktikan kesetiaannya dengan cara yang tenang namun konsisten. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan, menata dokumen, dan memastikan Raffi siap menghadapi berbagai urusan bisnis. Bahkan ketika jadwal Raffi padat dan penuh tekanan, Alia selalu ada di sisinya, tanpa mengeluh, tanpa mencari perhatian. Suatu pagi, Raffi harus menghadiri rapat penting dengan mitra internasional. Alia menyiapkan dokumen dengan teliti, memastikan semua alat komunikasi berfungsi, dan menuntun Raffi keluar dari rumah dengan hati-hati. Semua sudah siap, Pak Raffi. Jangan khawatir. Ucapnya lembut. Raffi tersenyum tipis, merasakan ketulusan dalam kata-kata Alia. Terima kasih, Alia.
Kehadiranmu sangat membantu, katanya. Suaranya rendah tapi hangat. Bagi Raffi, kehadiran Alia bukan sekadar pendamping, tapi sumber ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia bisnis yang keras. Dalam berbagai acara bisnis, Alia selalu berdiri di samping Raffi dengan penuh perhatian. Ia membantu tanpa terlihat, menyesuaikan diri dengan ritme acara, dan menjaga agar Raffi nyaman dalam setiap interaksi. Baik ketika menerima tamu penting maupun menghadiri konferensi, Alia selalu ada untuk memastikan segala sesuatu berjalan lancar. Sikap setia Alia tidak hanya membuat Raffi merasa dihargai, tetapi juga mulai menembus tembok hatinya yang selama ini tertutup. Ia menyadari bahwa di tengah dunia yang penuh kepura-puraan dan ambisi, Alia adalah sosok yang tulus, sabar, dan benar-benar peduli tanpa pamrih. Malam itu, ketika Alia menyiapkan teh hangat untuk Raffi setelah rapat panjang, Raffi duduk di sofa, menghela napas panjang, dan berkata lembut, "Alia, aku menghargai kesetiaanmu. Kau berbeda dari wanita lain yang pernah ku kenal." Alia tersenyum tipis, menunduk, tapi hatinya hangat. Ia tahu bahwa kesetiaan yang ia tunjukkan bukan hanya soal menjaga rahasia atau peran sebagai pengganti Alina, tapi juga tentang membangun kepercayaan dan ketulusan hati yang perlahan mulai dirasakan Raffi. Di balkon rumah mewah itu, Alia menatap kota yang gemerlap, berpikir, kesetiaan ini mungkin akan membuka hati Pak Raffi, dan suatu hari, mungkin hati kita akan saling mengerti tanpa rahasia lagi. Kesetiaan Alia menjadi fondasi awal bagi hubungan mereka. Sebuah langkah penting menuju cinta yang lahir dari ketulusan, perhatian, dan keberanian hati. Raffi mulai berubah. Hari-hari di rumah megah Raffi mulai menunjukkan perubahan halus. Alia, yang selalu sabar dan tulus dalam perhatian kecilnya, mulai melihat sisi lain dari Raffi, sisi yang selama ini tersembunyi di balik wajah dingin dan sikap tegasnya. Suatu sore, setelah rapat panjang dengan mitra bisnis, Raffi kembali ke rumah dalam kondisi lelah. Alia menyiapkan minuman hangat dan menuntunnya duduk di sofa dengan hati-hati. "Minum dulu, Pak Raffi. Ini akan menenangkanmu," ucapnya lembut. Raffi menerima teh itu, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, tersenyum dengan hangat. "Alia, aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu," gumamnya pelan. Nada suaranya berbeda, tidak seperti suara tegas yang biasa ia gunakan, tapi lembut, penuh pengakuan dan rasa syukur. Seiring hari-hari berlalu, Raffi mulai menurunkan dinding dinginnya. Ia lebih sering berbicara ringan dengan Alia, menanyakan kabarnya, dan bahkan sesekali tertawa dengan lelucon sederhana. Alia mulai merasakan kedekatan yang sebelumnya tidak ada. Perubahan kecil yang menandakan bahwa hati Raffi mulai luluh oleh kesabaran dan ketulusan yang ia tunjukkan. Di malam yang tenang, ketika Alia duduk menata dokumen Raffi, ia mendengar suara pria itu dari ruang tamu. "Alia, aku menghargai semua yang kau lakukan untukku. Aku merasa nyaman di dekatmu," kata Raffi. Alia menunduk. Jantungnya berdebar. Kata-kata itu datang dari pria yang dulu begitu dingin, dan sekarang suaranya hangat, penuh arti. Raffi tidak lagi hanya mengandalkan ketajaman instingnya untuk memahami orang, tapi mulai membuka hatinya sedikit demi sedikit. Ia mulai menyadari bahwa perhatian dan kebaikan Alia bukan sekadar tugas atau tanggung jawab, melainkan ketulusan yang nyata. Alia tersenyum tipis, menahan diri agar tidak terlalu menunjukkan kebahagiaannya. Ia tahu, perubahan Raffi adalah tanda bahwa cinta mulai merambat perlahan di antara mereka. Suami yang dulu misterius, dingin, dan tertutup kini mulai menunjukkan sisi manusiawinya. Sisi yang hanya bisa disentuh oleh ketulusan hati seseorang seperti Alia. Malam itu, di balkon luas rumah megah, Alia menatap lampu kota yang berkilau dan bergumam pelan. "Raffi mulai berubah, dan aku tahu, perubahan ini adalah awal dari cinta yang tulus." Rencana jahat Dimas. Di balik gedung pencakar langit yang megah, Dimas Prasetyo, rival bisnis Raffi Ardiansyah, menatap layar komputer dengan senyum licik. Ia sudah lama merencanakan strategi untuk menjatuhkan perusahaan Raffi, mengambil alih kontrak penting,
merusak reputasi, dan memanfaatkan kesalahan sekecil apapun untuk keuntungan dirinya. Raffi tidak tahu apa yang akan menimpanya, dan Alia juga. Gumam Dimas, menatap foto mereka berdua di sebuah artikel media sosial. Ia sadar bahwa kedekatan Alia dan Raffi bisa menjadi kekuatan bagi Raffi, dan itu harus ia pecah. Beberapa hari kemudian, Dimas mulai menyebarkan rumor di kalangan mitra bisnis Raffi. Ia mengirim pesan anonim tentang kontrak yang dikabarkan gagal, mengatur insiden kecil yang tampak kebetulan, dan memancing rasa was-was di pihak investor. Tujuannya jelas, menimbulkan keraguan dan tekanan pada Raffi, serta memanfaatkan situasi agar Alia dan Raffi terpecah fokus. Di rumah, Raffi menerima kabar tentang rumor yang beredar. Ia menatap Alia, wajahnya tegang, tapi suaranya tetap tenang. Alia, ada pihak yang mencoba mengacaukan perusahaan. Kita harus berhati-hati, ucapnya. Alia mengangguk, hatinya berdebar. Ia tahu bahwa ini adalah ujian baru bagi mereka, bukan hanya untuk perusahaan, tapi juga untuk hubungan yang mulai tumbuh di antara mereka. Alia segera membantu Raffi menyiapkan dokumen, menyusun strategi, dan menenangkan situasi. Ia menghubungi mitra penting, memastikan informasi yang salah dibantah, dan terus berdampingan dengan Raffi tanpa menunjukkan rasa takut. Ketulusan dan kesetiaannya menjadi pelindung yang membuat Raffi tetap tenang meski tekanan dari Dimas terus meningkat. Malam itu, ketika Raffi menatap Alia dengan mata yang penuh pengakuan, ia berkata pelan, "Alia, aku mulai menyadari satu hal. Kau bukan sekadar pendamping atau pengganti Alina. Kau sangat berarti bagiku, terutama saat ini." Alia tersenyum tipis, menunduk, tapi hatinya hangat. Ia tahu bahwa ujian dari Dimas bukan hanya ancaman bisnis, tapi juga momen yang memperkuat ikatan mereka. Bersama-sama, mereka akan menghadapi rencana jahat itu, dengan ketulusan, kesabaran, dan perhatian yang tulus dari hati Alia. Dukungan tak terduga. Di ruang kerja yang dipenuhi tumpukan dokumen dan layar komputer yang menyala, Raffi Ardiansyah tampak tegang. Serangan Dimas yang tak terduga membuat beberapa kontrak penting terguncang, dan tekanan mulai terasa. Namun di sisinya, Alia tetap tenang, menata dokumen dan menyiapkan strategi kecil demi strategi kecil untuk menenangkan situasi. "Alia, aku tidak tahu harus mulai dari mana," kata Raffi. Suaranya rendah tapi jelas menunjukkan kepenatan. Ia biasanya mampu menghadapi krisis sendiri, tapi tekanan dari Dimas kali ini lebih kompleks dari sebelumnya. Alia menunduk, lalu menatap mata Raffi. "Pak Raffi, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Fokus pada kontrak yang paling penting. Pastikan komunikasi dengan mitra tetap lancar, dan jangan biarkan rumor menguasai keputusan Anda. Aku akan menyiapkan semua data yang diperlukan," ujarnya lembut. Nada suaranya tenang, tapi penuh keyakinan. Selama berjam-jam, Alia membantu Raffi menyusun langkah-langkah, memprioritaskan dokumen, menyiapkan bukti yang membantah rumor, dan merancang strategi komunikasi dengan investor. Ia berdiri di samping Raffi, menuntunnya dengan kesabaran, mengingatkan setiap detail kecil yang mudah terlewat. Raffi memperhatikan ketelitian dan perhatian Alia. "Kau benar-benar luar biasa, Alia. Aku tidak menyangka kehadiranmu bisa membuat segalanya terasa lebih mudah," ucapnya. Ada nada hangat dalam suaranya yang biasanya dingin, pertanda bahwa hati Raffi mulai sepenuhnya percaya pada ketulusan Alia. Malam itu, setelah strategi mereka siap, Alia duduk di balkon rumah megah sambil menatap Raffi yang bekerja menyelesaikan laporan terakhir. Ia merasa bangga, tidak karena kekuasaan atau kekayaan, tapi karena ia mampu mendampingi seseorang yang ia pedulikan, memberikan dukungan yang tulus, dan menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton. Raffi menoleh sejenak, menatap Alia, lalu tersenyum tipis. "Aku beruntung memilikimu di sisiku," katanya. Alia menunduk, jantungnya berdebar, tapi senyumnya tak bisa disembunyikan. Dukungan Alia telah menjadi pondasi baru bagi Raffi,
Bukan hanya untuk menghadapi ancaman bisnis, tapi juga untuk membuka hati yang mulai hangat terhadap kehadiran Alia. Di balik dunia bisnis yang keras, ketulusan Alia menjadi kekuatan tak terduga yang mulai menembus ketegasan Raffi, memperkuat ikatan mereka, dan menyiapkan jalan bagi cinta sejati yang mulai tumbuh perlahan. Perasaan yang tumbuh. Malam itu, rumah mewah Raffi terasa lebih hangat. Lampu-lampu lembut memantul di dinding, menciptakan bayangan yang menenangkan. Alia duduk di ruang tamu, menata beberapa dokumen bisnis yang baru selesai mereka rapikan. Namun pikirannya sedikit melayang. Ia mulai menyadari perubahan halus pada Raffi. Sejak beberapa minggu terakhir, Raffi tidak lagi hanya menatapnya dengan ketegasan yang dingin. Ada sesuatu yang berbeda. Cara ia memperhatikan Alia, menanyakan kabarnya, bahkan sekadar menunggu senyumannya sebelum memulai pembicaraan. Alia merasakan hal itu, dan hatinya bergetar. Raffi duduk di sofa, menatap Alia dengan mata yang penuh perhatian. Alia, aku merasa nyaman denganmu. Aku menantikan saat-saat seperti ini, meski biasanya aku jarang merasakan hal seperti ini, katanya. Nada suaranya rendah tapi tulus. Alia menunduk, tersenyum tipis, menahan detak jantungnya yang semakin cepat. Raffi tidak mengetahui kebenaran identitas Alia. Baginya, wanita di depannya adalah Alina, yang kini bukan sekadar pengganti, tapi sosok yang membuatnya merasa hangat di tengah kesendirian dan kesepian yang selama ini mengisi hidupnya. Dan perasaan itu tumbuh perlahan. Cinta yang muncul dari ketulusan, perhatian, dan kesabaran Alia selama ini. Alia mendekat, menata minuman hangat di meja Raffi. Aku senang Pak Raffi merasa nyaman, ucapnya lembut. Ia menatap mata Raffi, menyadari bahwa cinta yang tumbuh di hatinya kini mulai dirasakan juga oleh pria yang ia dampingi. Namun ia tetap menjaga rahasianya, sadar bahwa waktunya untuk mengungkap kebenaran belum tiba. Raffi tersenyum tipis, matanya menangkap getaran perasaan yang sama, meski ia tidak menyadari identitas asli Alia. Kau membuatku ingin melupakan semua kesedihan dan mulai merasakan kebahagiaan lagi, gumamnya. Di balkon rumah yang luas, Alia menatap kota yang berkilau, bergumam pelan. Perasaan ini tumbuh diam-diam, dan aku harus tetap sabar. Suatu hari, cinta ini akan menemukan jalannya, bahkan sebelum kebenaran terungkap. Malam itu menandai babak baru dalam kehidupan mereka. Cinta mulai tumbuh di hati Raffi, lahir dari perhatian dan ketulusan Alia, meski rahasia identitas masih menjadi tantangan yang harus dijaga dengan hati-hati. Kebohongan yang menyakitkan. Di malam yang tenang, Alia duduk di kamar pribadinya, menatap langit-langit rumah megah itu dengan mata berkaca-kaca. Hatinya terasa berat. Setiap hari ia membantu Raffi, mendampinginya dengan ketulusan, dan mulai merasakan cinta tumbuh di antara mereka. Namun satu hal terus menghantuinya. Rahasia besar yang ia sembunyikan, identitas aslinya. Alia menghela napas panjang. Jari-jarinya menggenggam secari kain serbet yang basah karena tangannya gemetar. Aku berbohong pada orang yang paling tulus di hidupku, gumamnya pelan. Rasa bersalah menyelimuti dirinya. Ia tahu, semakin lama ia menyembunyikan identitasnya, semakin besar risiko melukai hati Raffi ketika kebenaran akhirnya terungkap. Hari demi hari, Alia merasakan dilema yang menghantui hatinya. Di satu sisi, ia ingin tetap mendampingi Raffi, menjaga hatinya yang mulai terbuka, dan memberikan cinta yang tulus. Di sisi lain, rasa bersalah itu semakin menekan. Setiap senyum, setiap perhatian yang ia tunjukkan terasa bercampur dengan kebohongan. Suatu sore, Raffi menatap Alia sambil tersenyum tipis. Alia, aku merasa kau benar-benar mengerti aku. Aku senang kau ada di sisiku, ucapnya lembut. Alia menunduk, menahan air mata. Kata-kata itu membuatnya semakin menyadari betapa dalam perasaannya sendiri terhadap Raffi, dan betapa sakitnya jika rahasia ini sampai menghancurkan kepercayaan yang mulai ia bangun. Alia bergumam pelan, hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus menemukan cara
Cara untuk jujur tanpa menghancurkan segalanya. Aku tidak ingin kehilangan Pak Raffi, tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Rasa bersalah itu menjadi beban yang menambah kompleksitas hubungan mereka. Alia sadar bahwa cinta yang tulus tidak hanya tentang perhatian dan ketulusan, tapi juga tentang keberanian untuk menghadapi kebenaran, seberat apapun konsekuensinya. Malam itu, Alia menatap lampu kota dari balkon rumah megah, bertekad dalam hati. Aku akan mencari waktu yang tepat. Suatu hari, Raffi harus tahu kebenaran. Dan aku harus siap menerima apapun yang terjadi, karena cinta sejati tidak bisa dibangun di atas kebohongan selamanya. Kebohongan yang menyakitkan ini menjadi ujian bagi Alia, antara ketulusan hati, keberanian untuk jujur, dan rasa cinta yang mulai tumbuh di antara mereka. Alina kembali. Suatu pagi yang cerah, suasana rumah Raffi yang biasanya tenang tiba-tiba berubah. Pintu depan dibuka oleh seorang wanita yang tak asing bagi Alia. Alina, saudara kembarnya, muncul dengan senyum penuh percaya diri dan tatapan yang menyiratkan niat tersembunyi. Alia terkejut. Jantungnya berdebar. Alina, apa yang kau lakukan di sini? Tanyanya dengan suara bergetar. Ia tak pernah membayangkan hari ini akan tiba. Hari ketika identitasnya sebagai pengganti benar-benar terancam. Alina melangkah masuk, menatap Raffi tanpa ragu. Aku dengar tentang kehidupan mewah ini, tentang pernikahan ini, katanya, nada suaranya lembut tapi penuh maksud. Aku ingin melihat sendiri, apakah yang terjadi sesuai dengan yang kubayangkan. Raffi, yang awalnya kebingungan dengan kehadiran wanita itu, segera merasakan ketegangan yang muncul di udara. Ia menatap Alia, kemudian Alina, dan bertanya tenang. Siapa kau sebenarnya, Alina? Apa maksud kedatanganmu? Alia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bahwa setiap kata yang salah bisa menghancurkan segalanya. Sementara itu, Alina tersenyum tipis, seolah menikmati kekacauan yang mulai ia ciptakan. Aku hanya ingin melihat kehidupan saudaraku, dan melihat pria yang katanya begitu penting bagimu, ucap Alina. Menatap Alia dan Raffi bergantian. Hati Alia hancur sejenak. Semua usaha, ketulusan, dan perhatian yang ia berikan pada Raffi kini terancam terungkap. Ia merasa cemas, takut, dan bersalah, tidak hanya karena rahasianya akan terbongkar, tetapi juga karena Alina tampak siap mengambil alih segalanya tanpa mempertimbangkan perasaan siapapun. Raffi, meski buta, menangkap ketegangan itu. Ia menyadari ada konflik yang lebih besar dari yang bisa ia lihat. Alia, apa yang terjadi? Tanyanya lembut, tetapi nada suaranya menunjukkan keinginan untuk memahami. Alina menatap Raffi dengan pandangan licik. Aku hanya ingin melihat, Pak Raffi, siapa yang benar-benar menikahimu. Dan aku rasa aku berhak tahu kebenarannya. Malam itu, rumah megah itu dipenuhi ketegangan. Alia sadar bahwa kehadiran Alina bisa mengubah segalanya. Bukan hanya urusan rumah tangga dan bisnis, tapi juga perasaan Raffi yang mulai tumbuh. Ia harus menemukan cara untuk menjaga rahasia, melindungi cinta yang mulai lahir, dan menghadapi saudaranya yang licik dan manipulatif. Di balkon rumah, Alia menarik napas dalam-dalam, menatap lampu kota yang berkilau, dan bergumam. Alina sudah kembali. Dan semuanya akan menjadi lebih rumit. Tapi aku tidak akan menyerah. Demi Pak Raffi, aku harus melindungi cinta ini. Perebutan identitas. Kehadiran Alina di rumah Raffi membuat suasana berubah menjadi tegang. Ia berjalan dengan anggun, tersenyum memikat, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya mengandung maksud terselubung. Tujuannya jelas, merebut kembali posisi yang dulu seharusnya menjadi miliknya, sebagai istri Raffi Ardiansyah. Alia, kau sudah terlalu lama berada di sini, kata Alina sambil menatap tajam. Nada suaranya dingin namun penuh pesona. Sekarang saatnya aku mengambil kembali yang seharusnya menjadi milikku. Alia menelan ludah. Jantungnya berdebar. Ia tahu bahwa rahasianya bisa terbongkar kapan saja. Namun ia menatap Alina dengan tegas,
mencoba menenangkan dirinya. Alina, kau boleh menjadi siapapun yang kau mau, tapi aku tidak pernah berniat menyakiti Pak Raffi. Aku hanya mencoba melakukan yang terbaik, ucap Alia pelan. Nada suaranya tegas tapi tenang. Raffi, yang mendengar percakapan itu, menatap kedua wanita itu. Apa maksud kalian? Tanyanya. Suaranya tenang, tapi ketegasan itu menandakan bahwa ia ingin semua jelas. Raffi mulai merasakan ketegangan yang tidak biasa. Dua sosok wanita yang sama-sama penting bagi hidupnya, tapi dengan niat yang berbeda. Alina mendekat, menatap Raffi dengan senyum menantang. Pak Raffi, kau dulu berencana menikahi Alina. Aku hanya menepati hakku, katanya. Ia mencoba menyentuh tangan Raffi, tapi ia segera merasakan ketegangan di udara. Raffi tidak serta-merta menerima. Alia berdiri di samping Raffi. Hatinya berdebar. Ia tahu bahwa bukan hanya posisi istri yang diperebutkan, tapi juga cinta Raffi, yang perlahan mulai tumbuh untuknya. Alia menghela napas, berusaha tetap tenang. Pak Raffi, aku tidak ingin kau bingung. Aku hanya ingin kau bahagia, dan aku akan tetap mendampingi dengan tulus, seperti yang selama ini kulakukan, ucapnya lembut. Raffi menutup mata sejenak, mencoba merasakan hati yang sebenarnya. Ia menyadari sesuatu yang penting. Ketulusan hati Alia berbeda dengan pesona dan kepura-puraan Alina. Ia merasakan perhatian yang murni, kesabaran yang tulus, dan cinta yang lahir dari kehangatan, bukan dari ambisi atau hak semata. Alina tersenyum tipis, tapi matanya menunjukkan ketidakpuasan. Ia tahu bahwa pertarungan ini belum selesai, dan ia siap memainkan strategi berikutnya untuk merebut posisi yang ia klaim sebagai miliknya. Malam itu, rumah megah Raffi dipenuhi ketegangan, perebutan identitas, dan konfrontasi yang memaksa Alia untuk tetap tegar. Ia sadar satu hal, cinta sejati tidak hanya tentang perasaan, tapi juga tentang keberanian mempertahankan yang tulus, meski dunia seakan melawan. Kebenaran terungkap. Suasana di rumah Raffi mendadak tegang. Setelah serangkaian konfrontasi dan perselisihan antara Alia dan Alina, sebuah momen yang tak terelakkan akhirnya datang. Rahasia terbesar Alia terbongkar. Alina, dengan licik, menemukan dokumen lama yang membuktikan identitas asli Alia. Tanpa ragu, ia menatap Raffi dan berkata dengan nada penuh kemenangan. Pak Raffi, ternyata Alia bukanlah Alina. Dia hanya pengganti. Raffi terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap Alia. Matanya mencari jawaban dari sosok yang selama ini ia percaya dan mulai cintai. Alia berdiri di depan Raffi. Tubuhnya gemetar. Tapi ia menahan air mata dan berkata pelan. Pak Raffi, aku memang bukan Alina. Aku Alia, saudara kembarnya. Aku menikahimu bukan untuk mengecewakan, tapi karena aku ingin menjaga semua tetap baik, dan aku tulus menyayangimu. Kata-kata itu menggantung di udara, memecah keheningan yang menegangkan. Raffi memejamkan mata sejenak, mencoba merasakan kebenaran dari kata-kata Alia. Ia menyadari semua perhatian, kebaikan, dan kesetiaan yang Alia tunjukkan selama ini. Semua datang dari hati yang tulus, bukan kepura-puraan. Alina menatap mereka dengan mata berbinar, berharap rasa kecewa akan muncul di wajah Raffi. Namun Raffi membuka matanya, menatap Alia dengan lembut. Alia, aku merasakan semua yang kau lakukan. Aku merasa nyaman, terlindungi, dan bahagia bersamamu. Kau tulus, dan itu yang penting bagi hatiku. Ucapnya pelan. Suaranya hangat dan tegas sekaligus. Alia menahan air mata, tersenyum tipis. Ia merasakan lega, meski hatinya masih bergetar karena pengakuan ini begitu berat. Alina menatap mereka, terdiam sejenak, menyadari bahwa niatnya untuk merebut kembali posisi sebagai istri tidak akan mudah, karena Raffi telah menemukan cinta yang tulus pada Alia, bukan sekadar nama atau hak. Raffi menggenggam tangan Alia dengan lembut. Aku mungkin buta, Alia,
Tapi hatiku tidak pernah salah dalam merasakan ketulusan. Dan aku percaya padamu, ucapnya. Malam itu, rahasia yang menyakitkan akhirnya terungkap. Namun alih-alih menghancurkan cinta, pengakuan Alia justru memperkuat ikatan mereka. Cinta yang lahir dari perhatian, kesabaran, dan ketulusan kini menjadi lebih nyata. Tidak lagi dibayangi kebohongan atau keraguan. Di balkon rumah megah, Alia menatap lampu kota yang berkilau, bergumam pelan. Sekarang, semuanya jelas, dan hatiku bisa tenang. Pak Raffi mencintaiku bukan karena nama, tapi karena aku. Hati yang terluka. Meski kebenaran telah terungkap, suasana di rumah Raffi tidak serta-merta tenang. Malam itu, Raffi duduk di sofa besar dengan wajah muram, matanya menatap kosong ke arah jendela. Hatinya terasa berat. Ia merasa dikhianati karena Alia tidak jujur sejak awal. Alia berdiri di dekatnya, mencoba menjelaskan, tetapi hatinya juga bergetar. Pak Raffi, aku tidak pernah bermaksud menyakitimu. Aku hanya ingin menjaga semua tetap baik. Aku tulus menyayangimu, ucapnya pelan. Nada suaranya lembut namun penuh penyesalan. Raffi menegakkan badan, menarik napas panjang. Alia, aku menghargai semua perhatian dan kesetiaanmu. Tapi, aku merasa tertipu. Kau seharusnya jujur dari awal. Aku buta. Tapi aku bisa merasakan ketulusan. Dan rasa sakit ini, karena aku baru tahu sekarang, sangat berat bagiku. Ucapnya dengan suara tegas tapi patah hati. Alia menunduk, menahan air mata. Ia sadar bahwa tidak peduli seberapa tulus niatnya, kebohongan itu meninggalkan luka. Ia mencoba meraih tangan Raffi, tapi ia takut menyentuh tanpa izin. Aku mengerti, Pak Raffi. Aku pantas membuatmu terluka. Aku hanya berharap, suatu hari, kau bisa memaafkanku, ucapnya dengan suara bergetar. Raffi tetap diam beberapa saat, menatap Alia. Hatinya campur aduk antara rasa sakit dan kesadaran bahwa di balik kebohongan itu ada ketulusan yang nyata. Ia merasakan cinta yang perlahan tumbuh, tapi kini harus menyeimbangkan rasa kecewa dan rasa percaya. Malam itu, keduanya terdiam di ruang mewah yang sepi. Hanya lampu lembut dan gemerlap kota di luar yang menemani. Alia tahu bahwa membangun kembali kepercayaan Raffi akan membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketulusan yang lebih besar dari sebelumnya. Dengan hati yang berat, Alia menatap Raffi dan berbisik, "Aku siap menunggu, dan melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Aku mencintaimu, Pak Raffi." Raffi menutup mata sejenak, menarik napas dalam, dan bergumam pelan. "Hati ini terluka, tapi aku tahu, ketulusan Alia nyata. Mungkin, suatu hari aku bisa memaafkannya." Malam itu menjadi titik penting bagi mereka, hati yang terluka, tapi juga awal dari perjalanan untuk membangun kembali cinta dan kepercayaan yang sempat terancam. Kepergian Alia. Suasana rumah megah Raffi terasa hampa. Hati Alia dipenuhi perasaan campur aduk, cinta, penyesalan, dan rasa bersalah yang tak tertahankan. Meski ia tulus mencintai Raffi, ia merasa bahwa kejujurannya yang terlambat telah meninggalkan luka yang terlalu dalam. Di kamar pribadinya, Alia menatap koper yang sudah ia siapkan. Setiap pakaian dan barang-barang kecil yang ia bawa seolah menandai keputusan yang berat ini. "Aku tidak pantas berada di sisinya. Aku hanya akan membuatnya terluka lebih dalam jika tetap di sini," gumamnya dalam hati. Raffi masuk ke kamar, melihat Alia yang tampak tenang tapi matanya berkaca-kaca. "Alia, ada apa? Kenapa kau menyiapkan koper itu?" tanyanya lembut. Suara yang biasanya tegas kini penuh kekhawatiran. Alia menunduk. Suaranya hampir berbisik. "Pak Raffi, aku merasa tidak pantas. Aku membuatmu terluka dengan kebohongan yang kulakukan. Aku tidak ingin menambah sakitmu. Jadi aku harus pergi," ucapnya. Suara bergetar tapi tegas. Raffi terdiam. Jantungnya berdebar kencang.
Ia ingin menahan Alia, ingin memintanya tetap tinggal, tapi ia juga menyadari rasa bersalah dan ketulusan Alia. Ia tahu keputusan ini muncul dari cinta dan kesadaran Alia terhadap hatinya sendiri. Alia, jangan pergi begitu saja. Tapi, aku mengerti jika ini yang kau rasa benar, kata Raffi pelan. Matanya menatap Alia, penuh perasaan campur aduk, kecewa, sedih, tapi juga menghargai ketulusan wanita itu. Alia melangkah pelan menuju pintu, menahan air mata. Ia menoleh sejenak, menatap Raffi dengan tatapan penuh cinta. Pak Raffi, aku akan selalu mencintaimu, meski dari jauh. Dan aku akan menunggu saat hatimu bisa memaafkanku sepenuhnya. Ucapnya. Tanpa kata lagi, Alia meninggalkan rumah megah itu. Suasana seketika hening. Raffi tetap berdiri di ruang tamu, menatap pintu yang tertutup perlahan. Hatinya terasa kosong dan berat. Malam itu, keduanya merasakan kehampaan yang sama. Alia pergi demi kebaikan Raffi dan cintanya sendiri, sementara Raffi menyadari betapa besar ketulusan Alia dan betapa sulitnya kehilangan sosok yang telah menjadi bagian dari hatinya. Di luar rumah, Alia menatap lampu kota yang berkilau dari mobil yang membawanya pergi. Dalam hati, ia bertekad, suatu hari, hatinya akan tahu, dan aku akan kembali jika waktunya tepat. Sekarang, aku harus pergi demi cinta dan kebenaran. Kepergian Alia menandai babak baru yang penuh jarak, rindu, dan ujian bagi cinta yang tulus di antara mereka. Kesadaran Raffi. Hari-hari berlalu sejak Alia pergi. Rumah megah yang dulu penuh kehangatan kini terasa sunyi bagi Raffi Ardiansyah. Ia menjalani aktivitas bisnis seperti biasa, tapi ada kekosongan yang tak bisa diisi. Setiap sudut rumah, setiap benda, bahkan aroma teh hangat yang dulu disiapkan Alia, mengingatkannya pada sosok yang kini tiada di sisinya. Raffi duduk di ruang kerja, menatap dokumen yang tak lagi menarik perhatiannya. Hatinya gelisah, dan rasa rindu yang selama ini ia tekan mulai muncul dengan keras. Ia mengingat semua perhatian, kesabaran, dan ketulusan Alia. Hal-hal kecil yang dulu terasa biasa, kini terasa begitu berarti. Alia, aku baru menyadarinya, gumam Raffi pelan, suaranya nyaris tersendat. Kau bukan Alina, kau Alia, dan hanya kau yang benar-benar tulus mencintaiku. Semua perhatianmu, kesetiaanmu, semuanya nyata, bukan pura-pura. Selama ini aku terlalu fokus pada nama dan formalitas, tapi hatiku selalu tahu siapa yang benar-benar peduli. Kenangan tentang malam-malam tenang di balkon, teh hangat yang disiapkan Alia, cara ia menuntun Raffi dalam rutinitas sehari-hari, semua kembali membanjiri pikirannya. Setiap detil kecil yang dulu tampak sederhana kini menjadi bukti nyata cinta yang tulus dan tak bersyarat. Raffi berdiri, berjalan ke jendela besar, menatap kota yang berkilau di kejauhan. Angin malam menyentuh wajahnya, seolah membawa bisikan Alia. Aku salah. Aku baru menyadari betapa berharganya kau bagiku. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Gumamnya dengan nada tegas namun penuh penyesalan. Hatinya terasa sakit, tapi juga penuh tekad. Raffi tahu bahwa Alia pergi bukan karena ia tidak mencintainya, tapi karena rasa bersalah dan ketulusan yang luar biasa. Ia menyadari satu hal penting. Cinta yang lahir dari ketulusan hati tidak bisa digantikan oleh siapapun, bahkan oleh pesona atau ambisi Alina. Malam itu, Raffi menutup mata sejenak, merasakan kehadiran Alia di setiap kenangan, dan berjanji pada dirinya sendiri. Aku akan menemukanmu, Alia. Aku akan membuktikan bahwa hatiku juga tulus, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kesadaran ini menjadi titik balik dalam hatinya. Rasa rindu yang mendalam berubah menjadi tekad untuk memperjuangkan cinta sejati yang hanya bisa ia rasakan bersama Alia. Pencarian cinta. Sejak kesadaran itu muncul, Raffi Ardiansyah tidak bisa lagi menahan rasa rindu dan penyesalannya. Setiap hari yang berlalu tanpa Alia di sisinya terasa hampa. Ia sadar bahwa hanya Alia yang tulus mencintainya, dan ia tak ingin kesempatan itu hilang begitu saja.
Raffi memulai pencarian dengan tekad yang kuat. Ia menghubungi sahabat-sahabat Alia, mencoba menelusuri tempat-tempat yang mungkin Alia singgahi, dan menelusuri setiap petunjuk yang bisa membawanya kembali pada wanita yang telah mengisi hatinya. Aku tidak akan menyerah, gumam Raffi saat menatap peta kota, menandai lokasi-lokasi yang mungkin Alia tuju. Aku harus menemukanmu, Alia. Aku harus meminta kesempatan kedua. Sementara itu, Alia berada di sebuah kota lain, mencoba menenangkan hatinya. Ia menikmati jarak yang memberi ruang untuk berpikir, tapi hatinya tetap kosong tanpa kehadiran Raffi. Ia tidak menyangka bahwa perasaan yang ia simpan dengan tulus akan menimbulkan kerinduan yang begitu dalam pada Raffi. Raffi tak berhenti meski pencarian itu melelahkan. Ia menelpon, mengirim pesan melalui sahabat Alia, bahkan mengunjungi butik tempat Alia dulu bekerja, berharap menemukan petunjuk sekecil apapun. Setiap langkahnya dipenuhi tekad, bukan hanya karena rasa cinta, tapi juga karena penyesalan dan keinginan untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Suatu sore, di tepi kota yang ramai, Raffi melihat seorang wanita berkerudung yang bergerak lincah di pasar kecil. Ada sesuatu yang familiar, gerakan, tatapan, cara berjalan, semua seperti Alia. Jantung Raffi berdetak kencang. Alia, apakah itu benar-benar kau? Gumamnya dalam hati. Alia berhenti sejenak, menatap Raffi yang berdiri agak jauh. Rasa terkejut, takut, dan rindu memenuhi hatinya. Ia tidak menyangka Raffi bisa menemukannya secepat ini. Raffi melangkah mendekat dengan hati-hati, suara lembut tapi tegas. Alia, izinkan aku menjelaskan. Aku tahu aku terlambat, tapi hatiku tulus. Aku ingin kesempatan kedua, untuk mencintaimu dengan sepenuh hati, tanpa rahasia, tanpa kebohongan. Alia menatap Raffi, air matanya mulai mengalir. Ia merasakan ketulusan yang selama ini ia rindukan. Hatinya yang terluka perlahan luluh oleh kesungguhan Raffi. Ia tahu, ini adalah momen penting, momen di mana cinta mereka bisa dimulai kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Di tengah keramaian kota, mereka berdiri berhadapan, dua hati yang sama-sama rindu, sama-sama mencintai, dan sama-sama ingin memperjuangkan cinta sejati mereka. Pengakuan perasaan. Di tengah hiruk-pikuk pasar kecil, suasana seketika hening bagi Raffi Ardiansyah dan Alia. Mata mereka saling bertemu, dan waktu seolah berhenti. Semua rasa rindu, penyesalan, dan cinta yang tertahan selama ini menumpuk dalam satu detik yang penuh makna. Raffi melangkah maju dengan hati-hati, menatap Alia dengan mata penuh ketulusan. Suaranya tegas namun lembut, menyentuh hati Alia hingga membuatnya menahan air mata. Alia, aku harus jujur. Selama ini, aku telah melihatmu bukan hanya sebagai pengganti Alina, tapi sebagai dirimu sendiri. Aku mencintaimu. Aku mencintai ketulusanmu, perhatianmu, dan hatimu yang tulus. Bukan Alina, tapi hanya kau. Ucapnya pelan, tapi setiap kata terasa penuh keyakinan. Alia menutup mulutnya sejenak, terkejut dan terharu. Selama ini, ia selalu takut rahasianya akan menghancurkan hati Raffi, tapi kini Raffi justru mengaku mencintainya, tidak karena nama atau posisi, tapi karena dirinya yang sebenarnya. Hatinya meledak oleh perasaan campur aduk, bahagia, lega, dan rindu yang tak tertahankan. Pak Raffi, aku juga mencintaimu, jawab Alia dengan suara gemetar. Air matanya menetes, menandai semua kesedihan, penyesalan, dan jarak yang telah mereka lalui. Aku mencintaimu sejak awal, dan aku hanya ingin kau bahagia, walau itu berarti aku harus pergi dulu. Raffi menggenggam tangan Alia dengan lembut, menatap matanya seolah ingin memastikan semua yang terjadi adalah nyata. Aku tidak ingin melewatkan lagi satu detik pun tanpamu. Aku tahu kesalahan kita masing-masing, tapi cinta kita lebih besar dari itu. Aku ingin kita memulai lagi, dengan jujur, tulus, dan tanpa rahasia. Ucapnya penuh tekad.
Di tengah keramaian kota yang tak lagi penting bagi mereka, Alia tersenyum, menatap Raffi dengan mata yang berbinar. Semua jarak, semua luka, dan semua rindu kini berubah menjadi satu hal yang jelas. Cinta mereka nyata, tulus, dan tak tergantikan. Mereka berdiri berhadapan. Dua hati yang akhirnya saling mengakui perasaan. Kata-kata tidak lagi sekadar ungkapan. Mereka adalah janji, tekad, dan awal dari bab baru dalam kehidupan mereka. Malam itu, Alia dan Raffi merasakan kehangatan cinta yang sebenarnya. Cinta yang lahir dari ketulusan, perhatian, dan keberanian untuk jujur, meski perjalanan untuk sampai ke titik ini penuh ujian. Cinta yang tulus. Matahari sore memantul lembut di jendela rumah megah, menciptakan cahaya hangat yang menembus setiap sudut ruangan. Alia dan Raffi Ardiansyah duduk berdampingan di balkon. Tangan mereka saling menggenggam. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi jarak. Hanya dua hati yang telah melewati ujian dan akhirnya menemukan cinta yang tulus. Setelah semua konflik, kebohongan yang tak disengaja, dan perasaan terluka, mereka kini bisa tersenyum tanpa rasa takut. Raffi menatap Alia, matanya berbinar, penuh rasa syukur dan cinta. Alia, aku bersyukur kau tetap ada di sisiku. Semua yang kulalui tanpamu terasa hampa. Sekarang, aku tahu cinta sejati tidak dilihat dengan mata, tapi dirasakan dengan hati, ucapnya lembut. Alia mencondongkan kepala ke bahu Raffi, tersenyum. Pak Raffi, aku juga bersyukur. Semua jarak dan rasa sakit itu membuat kita lebih kuat. Aku mencintaimu dengan tulus, bukan karena kekayaan atau status, tapi karena hatimu yang sebenarnya. Jawabnya, suara lembutnya membawa ketenangan bagi keduanya. Raffi menggenggam tangan Alia lebih erat, menatap ke cakrawala kota yang berkilau. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang rumah yang akan mereka isi dengan tawa, tentang bisnis yang akan mereka jalankan bersama, dan tentang kehidupan sederhana yang akan mereka hiasi dengan perhatian satu sama lain. Di luar, angin sore membawa aroma bunga dari taman kecil di halaman. Kedua hati itu menyatu dalam keheningan yang penuh makna. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi pertengkaran, hanya cinta yang lahir dari ketulusan, kesabaran, dan keberanian menghadapi segala ujian. Alia tersenyum tipis, menatap Raffi. Sekarang kita bisa memulai hidup baru, tanpa rahasia, tanpa rasa takut. Hanya kita, dan cinta yang tulus. Raffi menunduk, menempelkan dahinya ke pelipis Alia, menutup mata sejenak, merasakan kehangatan yang selama ini ia rindukan. Ya, Alia, hanya kita, dan cinta kita yang tulus. Aku tidak akan pernah melepaskanmu lagi. Ucapnya pelan, penuh janji. Malam itu, kota yang berkilau menjadi saksi bagi dua hati yang akhirnya menemukan tempat mereka, satu sama lain. Cinta yang lahir dari ketulusan, perhatian, dan keberanian akhirnya menang. Alia dan Raffi memulai babak baru dalam hidup mereka. Hidup yang sederhana namun penuh makna, diwarnai kehangatan cinta sejati yang tak tergantikan.